Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita masih dalam bab sabar di kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab sabar ini satu-satunya bab yang memang hadisnya paling panjang. Ada 29 hadis. Karena rupanya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih melihat memang kehidupan kita ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan permasalahan, fitnah, musibah. Apalagi kita ini mengaku orang beriman. Setiap orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu sejauh mana kejujuran iman yang kita miliki, atau kebalikannya. Sekaligus kata para ulama-ulama salaf kita, dengan adanya ujian, adanya musibah, sebenarnya Allah ingin menyapa kita. Jamaah sekalian, sering saya sampaikan hidup ini hanya ada dua pilihan, senang atau susah. Kalau senang, pandai-pandailah kita bersyukur. Dan nanti secara khusus kita akan membahas bab syukur ini. Kalau susah, ya sabar. Inilah bab yang kita bahas. Hidup ini ada untung, ada rugi. Kalau untung, jangan diam jamaah sekalian. Ayo syukuri. InsyaAllah kalau kita syukuri, keuntungannya berlipat-lipat. La azidannakum. Tapi juga harus siap. Hidup ini pasti akan ada satu masa kita akan merugi. Di saat merugi kita evaluasi dan tunjukkan kesabaran kita. Karena kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sehat, alhamdulillah, summa alhamdulillah, macam kita pagi ini, sehat, segar, bugar. Mudah-mudahan terus dalam suasana seperti ini insyaallah. Syukuri Pak. Sehat yang seperti ini kita syukuri, sehingga sampean nanti besok-besok lebih sehat lagi, lebih dijaga oleh Allah. Andai kata kemudian kita diberi oleh Allah ujian sakit, kita dengan penuh kesadaran akan menerima semua itu.
Allah akan karuniakan kepada kita sifat sabar. Dan begitulah kehidupan kita. Alam pun juga begitu. Kadang tenang, kadang juga tidak tenang, Pak. Ya, hari ini tenang. Tapi kemarin sore jam 4 Semeru batuk lagi jemaah sekalian. Batuk sedikit itu, Pak. Ya, bukan batuk parah itu. Cuma dehem barangkali jemaah sekalian. Subhanallah, saya berharap Raudhatul Jannah insyaallah sama-sama kita peka, Pak ya. Cukup serius dengan batuknya Semeru itu jemaah sekalian. Korbannya pun sepertinya saya sampai tadi pagi melihat luar biasa. Ayo kita sama-sama, karena masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Subhanallah. Kama masalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Memang disebut iman di sini, Pak. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Dalam kasih sayangnya, dalam kelembutannya, dalam cinta mencintainya, itu ibarat satu tubuh. Terima kasih. Ibarat satu tubuh. Satu tubuh. Ya, sakitnya dia, ya sakit kita juga. Tahu satu tubuh jemaah sekalian. Sampai diilustrasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka minhu udwun. Kalau salah satu anggota tubuh kita ini ada yang sakit, Pak, digigit nyamuk satu di sini, Pak. Padahal di sini yang digigit jemaah sekalian. Ya kan? Tada'a sa'idul jasadi bis-sahari wal humma. Seluruh anggota tubuh kita ini merasa sakit semua. Bis-sahari wal humma, demam dan tidak bisa tidur. Ya. Ini seharusnya, Pak, iman yang dimiliki kita. Jadi derita saudara kita itu derita kita juga. Masalah saudara kita, masalah kita juga. Ini memang dibutuhkan kesabaran bagi kita. Ya, sabar untuk kemudian sedikit tersenyum. Rupanya Allah ngasih cara kepada saya untuk berbagi rezeki saya kepada saudara kita yang bermasalah. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Ini baru Semeru, Pak ya. Mudah-mudahan tidak banyak nanti jemaah sekalian. Ini angin belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin ya, kemudian biaya batuknya gunung ini, gempa, tsunami. Mudah-mudahan dijauhkan. Walaupun fenomena-fenomena seperti ini di akhir zaman akan bermunculan memang kata Nabi. Maunya apa? Allah ingin menyapa kita, Pak. Supaya kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampean terbiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, kalau tidak keliru di sini kita sudah 8 hadis kita bahas. Gitu kira-kira kurang lebih, Pak ya. Dari 29 hadis. Dan hadis yang ke-9 ini berbicara tentang kondisi kita. Ya, di mana sampean saat ini masih pakai penutup hidung dan mulut. Ya, pakai masker. Ada pandemi, ada penyakit menular katanya jemaah sekalian. Mudah-mudahan selesai ini, coba saudara sekalian. Tapi apa kata Nabi? Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Ta'un. Tapi kalau kita katakan ta'un, apakah ta'un kita ini, Pak ya? Kalau ta'un, Pak, di zaman Nabi itu orang bergelimpangan jemaah sekalian. Bulan mati, bulan mati. Itu di masa Sayyidina Umar. Kurang apa Sayyidina Umar jemaah sekalian? Apakah banyak dosanya umat pada waktu itu? Ya enggak juga. Allah sedang mencintai mereka. Pada Sayyidina Umar terjadi 2 kali, Pak. Sayyidina Umar ini memimpin umat itu 10 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, itu ada 2 kali namanya Ta'un Amwas dari Syam. Ya.
dari negara Syam, Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan, itu Syam semua jamaah sekalian. Orang ketika datang ke Madinah membawa penyakit itu kemudian menular pada masyarakat Madinah. Itu puluhan ribu sahabat meninggal dunia jamaah sekalian. Ya. Dan umat pada waktu itu tidak jutaan, Pak. Masyarakat Madinah tidak jutaan jamaah sekalian. Dan kita alhamdulillah, kalau saya lihat jamaah sekalian, kalau sampai searching tuh Pak, Indonesia itu ada berapa itu jamaah sekalian? 1 juta sekian yang kena, tapi yang sembuh juga 1 juta sekian. Kalau saya hitung-hitung sekarang yang tinggal Pak, yang kena corona ini di Indonesia saat ini sampai detik ini tinggal 5 ribuan atau 6 ribuan. Mudah-mudahan sudah bisa tertangani semua jamaah sekalian. Surabaya katanya sudah 0 Pak. Ya, tidak ada seperti itu. Walaupun tetap sampai antisipasi ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai rapat dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Pak, prokes, protokol kesehatan seperti itu tetap kita jaga. Apa kata Nabi? Aisyah bertanya tentang ta'un itu, penyakit menular itu. Fa akhbaraha, kemudian diberitakan sama Nabi, disampaikan sama Nabi, annahu kana azaban, memang itu azab. Apa azab ini Pak? Siksa ya, teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yab'atsuhu Allah Subhanahu wa taala ala man yasha. Sengaja Allah munculkan ta'un itu, penyakit menular itu kepada hambanya yang ia sukai. Ya, yang ia sukai. Tapi ya akhi, walaupun dikatakan azab, faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Nah, ini bedanya Pak. Tinggal sampai menjaga iman saja. Tapi Allah, kalau secara umum dikatakan ini azab yang Allah turunkan kepada manusia, tapi buat orang-orang beriman ini rahmah. Apa rahmah ini Pak? Cintanya Allah, kasih sayangnya Allah bagi orang-orang beriman. Saya sudah pernah menyampaikan di 2 pertemuan yang lalu tentang bab sabar ini. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita musibah, itu hanya ada 2 kemungkinan Pak kalau kita punya iman. Dan 2 kemungkinan ini semuanya baik buat kita. Yang pertama, kita punya dosa. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan Allah menurunkan apa? Musibah ini. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yusibul mu'min. Ini sudah hadis yang berapa? Nomor 3 atau berapa itu? Ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa adha wa husnin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Tidaklah menimpa Pak, mayusib, tidaklah menimpa musibah ini bagi orang beriman. Cuma masalahnya iman ini Pak yang perlu kita jaga. Mayusibul mu'min, mohon maaf, kuat-kuatnya imannya kita, tetap kita kan manusia Pak. Kita kan bukan malaikat masalahnya. Pasti terjebak dengan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Paling banyak dosa mulut Pak ya. Mengumpat, ya, menggunjing, ya, apalagi memfitnah, mengadu domba, berbohong. Mulut paling banyak Pak. Ya, ngenyek orang. Dosa mulut, dosa pikiran menghayal, dosa mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita beriman Pak, beriman. Allah timpakan kepadanya mayusibil mu'min min wasabin wa nasabin, capeknya hidup dan sakit. Capek-capek ini Pak, terutama kaum laki-laki ya, kerja seharian dari mulai pagi pulang sore, capek mencari apa? Rizkinya Allah, karena harus dicari rizkinya Allah jemaah sekalian, suruh keluar ya. Ibu juga capek ngurus anak, capek
rapikan rumah, capek memasak, dan lain sebagainya. Terus apalagi jemaah sekalian, sakit setelah itu. Nah, itu nyambung semua, Pak. Ini musibah juga, musibah. Ma yusibul mu'min min nasabin wa wasabin wa hammin wa ghammin. Ham, apa ham ini? Sumpek, galau, gelisah, ya, gonjangan apa di dada ini jemaah sekalian, nggak tenang. Terus sedih, kesedihan. Sampai tidak perlu ceritakan, masing-masing kita kesedihannya beda-beda, Pak ya. Sedih karena bisnis yang bermasalah, ya. Sedih karena anak yang tidak taat, sedih karena suami yang sudah 2 hari uring-uringan, termasuk juga istri yang uring-uringan, sedih macam-macam. Sedih karena orang tua sakit, ya. Husnin, wa ada gangguan. Ini gangguan kan banyak, Pak ya. Gangguan ada 2 itu, Pak. Gangguan yang datang murni dari Allah, yang tidak bisa kita hindari, kayak sekarang Semeru yang batuk itu, atau sebulan yang lalu bandang yang terjadi di Batu dan Malang itu, ya. Kemudian ini bentuk-bentuk gangguan, Pak, atau gangguan antar kita manusia. Manusia ini banyak lagi, Pak. Gangguan dari orang kafir yang tidak suka dengan kita, gangguan dari orang munafik yang benci ngelihat kita khusyuk seperti ini, ya, gangguan dari sesama mukmin tapi hasad. Ini lebih dahsyat lagi, Pak. Saya tadinya nggak percaya, Pak, sampai hasad dalam urusan amal saleh juga ada, Pak, ternyata, Pak. Ya, jadi kalau ada orang nyumbang 100.000, hasad juga, Pak. Oh, apa itu? Kok 100.000? Akhirnya dinyumbang juga, Pak, 150.000 gitu. Tapi omongannya pedes jemaah sekalian gitu. Ada orang khusyuk di masjid, itu pura-pura khusyuk itu. Hasad, Pak. Unik memang, tidak masuk akal. Ini gangguan buat kita, Pak. Daerah emang. Apalagi menimpa kepada sesama mukmin. Ini ujian. Bagaimana kita mensikapi semua itu? Hatta syauka yashaqwa, sampai nanti duri yang nusuk ke dalam tangan dan kaki kita itu. Duri, Pak, duri. Makanya kalau sampean kena duri, jangan mengumpat, Pak. Senyum saja. Itu cara Allah apa jemaah? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Kalau kena duri, tidak usah ngumpat. Sopo itu? Atau sampean terpeleset, Pak, karena ada batu di jalan, tidak usah mengumpat jemaah sekalian. Terus jatuh, sakit, ya sudah, Pak, nikmati saja. Allah sedang mencintai saya. Apa bentuk cintanya? Banyak dosa yang saya perbuat. Andai kata kita tidak punya dosa, lagian siapa yang tidak punya dosa, Pak? Tidak ada kan ya? Andai kata tidak punya dosa, ini kayak Nabi, ya, kayak Nabi jemaah sekalian. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba 'abda ibtalah yusab minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hambanya, kata-kata ini, ahabba 'abda, mencintai hambanya, yusab, Allah timpakan musibah. Kenapa, Pak? Allah kangen sama kita, Allah ingin menyapa kita. Biasanya sih orang kalau kena musibah, Pak, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua merasakan, Pak, termasuk yang berbicara ini, Pak. Lebih khusyuk lagi. Ya, biasanya baca Quran 1 juz nambah 2 juz gitu. Kenapa? Ada musibah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampean jangan cari musibah, Pak, ya. Jangan membenturkan kepada musibah. Ada musibah kita hadapi, tersenyumlah. Kita sedang membahas masalah sabar ini. Nah, Nabi mengatakan pada Aisyah, faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Allah sengaja menimpakan taun itu, penyakit taun itu rahmah. Apa rahmah ini? Allah sedang mencintai yang bersangkutan. Jadi mohon maaf kalau kemarin, Pak, Juni, Juli, Agustus, ya, itu kan luar biasa, Pak, pada beberapa bulan yang lalu itu tentang pandemi varian kedua itu. Sekarang katanya ada lagi ketiga, Pak, unikron apa nggak tahu. Mana? Tapi jalani saja, Pak. Sampean punya Allah Subhanahu wa taala. Prokesnya sampean jaga.
Ketemu orang, kalau sudah kadun salamah, main ke rumah, cuci tangan. Udah gitu aja Pak. Cuci tangan. Ya. Terus setelah itu tawakal pada Allah, berdoa sama Allah. Kena juga, Allah mencintai saya, Allah sedang menuangkan rahmatnya bagi saya. Insya Allah Pak, yang meninggal dunia kemarin, hakul yakin. Lanjutkan hadisnya ini Pak. Falaysa min abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba. Tidaklah bagi seorang muslim, seorang mukmin yang ditimpa ta'un ini, penyakit menular ini, dia diam di rumahnya, tidak keluar, takut menular buat saudaranya yang lain. Kalau sekarang dipaksa di karantina Pak ya. Di karantina ya, kira-kira begitu jemaah sekalian. Dia sabar dan dia berpengharapan kepada Allah. Dia yakin betul, ya'lam annahu Allah la yusibuhu illa ma katabahu lahu. Dia meyakini betul ini tidak akan menimpa kecuali ini sudah takdir Allah kepada saya. Yakin betul Pak. Apa kata Nabi? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Orang yang seperti itu kalau meninggal dunia karena kena ta'un begitu Pak, pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari jemaah sekalian. Jadi insyaallah sampean tersenyumlah Pak, karena orang mati syahid ini ya akhi, nanti pada hari kiamat diberi oleh Allah 70 tiket free pass Pak untuk menyelamatkan saudaranya yang lain. Kalau Kalau sabar. Ya, tak usah sampean nyalakan sana nyalakan sini. Ini gara-gara Yahudi. Ada betulan kok Pak masalahnya Pak. Ini permainan Cina. Ini akhirnya capek sendiri. Ya sudah. Ketika ditimpa, sampean evaluasi saja. Saya banyak dosa sama Allah Ta'ala. Andai kata tidak banyak dosa, ya Allah sedang mencintai saya. Enak hidup ini ya mas sekalian sebenarnya gitu. Enak juga saya ngomong ya mas sekalian. Nah saudara, terus kembalikan Pak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kemudian sudah divonis corona. Nah ini kan lebih lagi Pak ya. Di foto katanya di sini sudah apa? Sudah memutih semua Pak, lendir sudah banyak gitu. Ya sudah, pakai selang sana, pakai selang sini, infus sana, infus sini, jalani saja Pak, jemaah sekalian. Jalani saja. Itu Allah sedang ingin mencintai kita, menuangkan rahmatnya kepada kita, dan peluang syahid sudah di depan mata jemaah sekalian. Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan Pak tidak menimpa kepada kita ya. Kita cari rahmat Allah yang lain kalau bisa ya. Kan begitu Pak. Kan begitu Pak. Rahmat Allah kan banyak. Orang mati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, banyak rahmatnya Allah Pak. Sebab kalau orang sehat itu peluang-peluang mendapatkan rahmat yang lain lebih banyak lagi pada kita. Yuk, kalau sampean sehat Pak, bisa masjid kayak gini kan ya. Nambahin pahala kan Pak. Jadi bekal kita ke akhirat lebih banyak. Orang kalau sehat bisa ke masjid. Orang kalau sehat bisa baca Quran. Orang kalau sehat sampai jumpa Ramadan besok Pak. Iya. Allah Ramadan lagi, Lailatul Qadar lagi. Ya Allah, jumpa malam Al-Qadar lagi. Ada pelipat gandaan pahala. Sehat. Kalau sakit ya terputus sudah Pak. Tapi insya Allah tetap mendapatkan pahala syahid. Cuma kalau masih hidup, makanya ya kadang saya merenung Pak. Nabi itu menyemangati untuk mati syahid luar biasa Pak. Tapi Nabi tidak mati syahid. Maksudnya syahid dalam peperangan. Meninggal dalam suasana wajar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semuanya tidak mati dalam peperangan Pak. Kenapa? Kontribusi amal salehnya jelas pada umat jemaah sekalian. Tapi insya Allah di akhirat Pak pahalanya bersyahid-syahid itu jemaah sekalian. Lebih banyak lagi. Ya, cuma bagi yang kita yang kena, jangan khawatir. Mungkin Allah mempercepat kehidupan kita supaya syahidnya lebih cepat kita raih. Begitu kira-kira logikanya jemaah sekalian yang menghadapi kehidupan ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya
dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala Allah berfirman dalam hadis qudsinya itu idza tulitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwatuhu minhum al-jannah. Allahu akbar. Allah mengatakan kalau aku menguji hambaku dengan dua kecintaannya. Kira-kira apa Pak dua kecintaan kita nih Pak? Itu sepakat para ulama menguji kedua matanya sampai buta. Tapi mudah-mudahan sampean tidak buta Pak. Ya, jangan berharap mudah-mudahan buta mata saya. Tidak begitu jemaah sekalian. Andai kata kita kan sekarang orang tua kan banyak begitu Pak. Tiba-tiba katarak, terus gagal operasi, tidak bisa apa? Melihat betulan Pak. Ada yang kena gula Pak, sampai gulanya tinggi, mukul saraf matanya, tidak bisa melihat juga jemaah sekalian. Ya sudah, nikmati jemaah sekalian. Yang penting sampean sudah berusaha semaksimal mungkin berobat sana sini, tiba-tiba kena saraf mata saya, terus tidak bisa melihat. Ini ujian Pak. Biasanya pengajian sampai ngelihat wajah saya Pak, tidak bisa ngelihat wajah saya Pak. Cuma menghayal saja cuma dengan suaranya, Ustaz Drehem itu. Nah, itu Prof Ali itu. Oh, itu Taufik AB ini gitu. Ya, tidak enak Pak, tidak enak. Diajak Pak ke Senggigi gitu. Kemana? Kemana ini Pak? Ke mana ini ke Lombok juga. Diajak, tapi buta Pak dituntut. Tidak bisa, cuma ngelihat bunyi angin saja, angin laut jamaah. Tidak enak semua orang buta. Tapi dia sabar, apalagi sabarnya Pak buta. Terus dimaksimalkan pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan pengajian. Ya, jangan jadi orang buta Pak, kemudian pakai apa di belakangnya ini? Ada Pak, nyanyi Pak. Ya Allah, emani, saya bilang. Coba kalau baca Quran, saya bilang, kan enak itu Pak ya. Ya walaupun minta-minta kan bisa ngaji jemaah sekalian gitu. Ya, nyanyi Pak. Aduh eman ya Allah. Seharusnya buta dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tetap orang melek begini Pak, lebih banyak peluang beramal saleh bagi kita. Melek Pak. Mata sempurna. Terus bisa baca kitab seperti ini, nikmatnya. Ya. Makanya Pak, jangan dirusak nikmat mata ini. Halo? Terutama ibu-ibu juga yang suka ngeliat YouTube, ya, ngeliat WhatsApp, mau tidur lampu dimatikan terus HP-nya terang Pak. Itu merusak mata juga jemaah sekalian. Nah itu kalau mata rusaknya seperti itu bukan ujian dari Allah itu Pak, ujian dari siapa? AWEDW, dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya gitu. Ya. Nah saudara, ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan Pak, andai kata di antara kita ada yang kemudian diuji dengan ujian penglihatan, udah nggak sempurna. Biasanya kalau orang tua nggak sempurna lagi Pak ya. Mata mau ngaji, kacamata dicari Pak. Kalau di masjid saya itu Pak ada satu tumpuk kacamata nih Pak. Plus semua, nggak ada yang plus semua gitu. Plus apa minus deh? 2,5, 2,4, ada yang 3, 1,5 gitu. Milih itu juga gini-gini Pak untuk ngaji. Ya ujian. Sampai harus sabar. Memang semakin tua kita akan semakin menurun penglihatan kita. Ya, yang penting ayo kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kemudian buta betulan, diuji adalah buta betulan. Ibu-ibu sedang masak, tiba-tiba pas lagi kondisi apa namanya Pak? Masaknya lagi panas-panasnya, kemudian kecipratan kena mata Pak. Terus kena anunya. Apa sidanya itu jamaah sekalian. Terus tidak bisa ngelihat betulan. Ya sudah. Allah sedang mencintai saya. Allah ingin mengganti mata saya dengan surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini jamaah sekalian, ayo Pak. Ya, kita ngalir dan kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kena musibah, menimpa mata dan yang lain sebagainya, ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan mencintai kita. Peluang syahid di depan mata, peluang surga juga di depan mata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara sekalian, Atha bin Rabah berkata, Atha ini Pak seorang tabi'in. Ini hadis juga riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih melalui jalur sanad yang sama. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau aku tunjukkan kepadamu wanita calon penghuni surga. Loh, kok wanita yang disebut gitu? Berarti ya, pada waktu itu tidak kaku-kaku amat Pak komunikasi antara kaum laki-laki dengan kaum wanita itu. Tinggal sampean menjaga adab-adabnya saja, etikanya saja. Ya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ente tahu nggak? Ada seorang wanita di sini calon penghuni surga. Kata Atha, qultu bala, tentu saya ingin tahu siapa orang ini. Hadhil mar'atu sauda, subhanallah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita hitam. Rupanya wanita hitam ini, Bu, jemaah sekalian, suka ke masjid, Pak. Dan hobinya katanya itu suka apa? Ngepel masjid, nyapu masjid. Dia rupanya mengabdikan dirinya untuk Islam ini, ngambil sesuatu yang dia bisa laksanakan. Apa itu? Bersihkan masjid. Saudara sekalian, dia datang menemui Nabi wanita ini. Faqalat, ya Rasulullah, inni usra'u. Saya ini takdir Allah ngasih penyakit kepada saya, penyakit ayan, epilepsi Pak. Tahu orang kena ayan Pak, tegang tak sadar tuh Pak. Itu tekak dipukul di apa itu nggak sadar jemaah sekalian gitu. Ya sudah, kalau udah kayak gitu dibiarkan saja Pak. Biasanya disiramin air biar cepat nyambung sarafnya jemaah sekalian. Tegang kayak gitu. Memang kasihan Pak orang yang kena epilepsi seperti itu. Itu sehari kadang-kadang sampai 5-10 kali Pak kumat kalau sudah nemen jemaah sekalian. Kalau lupa nak minum obat ya kayak gitu. Kalau orang tak mampu, kasihan sekali. Nah saudara sekalian, subhanallah, ya Rasulullah, wa inni atakasyaf. Kata orang, saya ketika kumat, mohon maaf, aurat saya kelihatan ya Rasulullah. Sakno Pak ya. Polos ibu ini datang. Fad'ullah li, tolong dong doakan, kan doamu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap, saya ingin sehat, enggak kumat lagi penyakit ini. Allah menyembuhkan penyakit epilepsi saya ini gitu. Tapi dilihat Pak oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi gitu. In syi'ti sabarti walakil jannah. Subhanallah. Kalau kau sabar dengan penyakit ini dan kau jalani takdir Allah seperti ini, aku yakin kau pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, senangnya Pak. Kalau kau sabar menerima penyakit ini, aku yakin surga di hadapanmu itu. Tiketmu surga, kata Nabi. Tapi wa in syi'ti, tapi kalau kau tidak mau, ya tidak apa-apa, aku doakan sekarang sembuh. Tapi aku tidak tahu, aku tidak menjamin engkau ke surga atau ke neraka, saya tidak jamin. Ya, ayu afika, aku yakin kata Nabi, Allah akan menyembuhkan kau dengan doaku ini. Gitu. Pilih yang mana kata Nabi. Kalau saya Pak agak cerdas sedikit Pak, sembuh dan masuk surga ya Rasulullah. Kan begitu Pak, pingin sembuh dan masuk surga. Loh ya apa? Tapi namanya orang polos Pak ya, mikir surga ya. Antara surga dan sembuh ini Pak, tidak ada pilihan lain. Kalau sampai milih yang mana Pak? Hah? Tidak ada. Yang nomor 3 yang saya temukan itu tidak ada jemaah. Tidak ada. Pilihannya 2 saja.
masuk surga tapi tetap sakit, terus sembuh atas doanya Rasulullah. Milih yang mana sampean? Sembuh ya? Ya, sembuh tapi tidak ada jaminan surga. Kalau ini jelas jaminan surganya, Pak. Halo, milih yang mana? Tiket ke surga jelas. Nabi yang ngomong ini, Pak, bukan Drehem, Pak. Kalau Drehem sampean tidak perlu percaya. Ini Nabi yang ngomong ya, Mas, kalian. Sampean sabar, surga. Sembuh, apa? Saya tidak jamin. Bah, ini Pak, bentuk Nabi rupanya, ya memang ini contoh buat kita semua jamaah sekaligus. Artinya apa? Kalau sampean sakit, Pak, ya berobat tetap berobat. Kesembuhannya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kesembuhan yang instan masalahnya, Pak. Doanya Nabi. Nah sekarang kan tidak ada Nabi, Pak. Halo, hatta doanya Kiai siapa tidak ada, Pak. Tidak ketemu sekarang ini. Ya, Kidrehem tidak ada Kidrehem, Pak. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mikir. Kata dia, asbir ya Rasulullah. Saya milih sabar ya Rasulullah. Surga, Pak. Tidak apa-apa, nanti saya kumat buntang banting, yang penting jelas mati saya surga. Subhanallah. Qalat, cuma dia minta sama Nabi, ini atakasyaf. Saya ini kalau kumat, kata orang terbuka aurat saya, karena buntang banting bolak-balik, Pak ya. Mungkin maksudnya kelihatan betisnya atau apa gitu, tidak enak dipandang gitu. Fadullah ala atakasyaf. Kalau gitu doakan saja ketika saya kumat, mudah-mudahan tidak terbuka aurat saya ini. Ini kan menunjukkan sidqul iman ya, kejujuran dia Pak akan agama ini. Masya Allah. Fada'alaha, didoakan sama dia. Ya Allah, ibu ini ketika kumat mudah-mudahan kau tidak membuka auratnya. Subhanallah, kata para sahabat, Pak, setiap kumat rapi dan kumatnya Pak enak. Tapi yang jelas tiket surga sudah dapat. Karena itu yang mengatakan asdaqul qailin, sebaik manusia ketika ia berbicara itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bohong. Antum tahu ya, perempuan ini Pak sekali waktu menghilang, Pak. Perempuan ini tiba menghilang, Pak. Menghilang, Nabi datang. Biasanya ngelihat ibu itu apa namanya nyapu lantai, tiba-tiba tidak ada, Pak. Tanya lagi, tak ada. Subhanallah, dikatakan oleh para sahabat, matat ya Rasulullah, mati ibu ini. Halla akhbartumuni, kata Nabi, kenapa kalian tidak menceritakan kepada aku gitu. Subhanallah. Dullani ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya gitu. Ditunjukkan kepada sahabat, Pak. Nabi Pak salat di atas kuburannya jamaah sekalian. Fi riwayah mendoakan di atas kuburannya jamaah sekalian gitu. Memang itu wanita yang luar biasa. Ibu, jadi kalau sakit-sakit sedikit ibu, sakit melahirkan ya, harus operasi. Tidak usahlah teriak-teriak kemana-mana ya. Apalagi melahirkan ibu ya. Melahirkan itu kan peluang syahid juga, Pak. Syahidnya ibu-ibu itu, peluang jihadnya ibu itu melahirkan. Makanya kalau ibu ingin cepat mendapatkan mati syahid, perbanyak punya anak, Pak. Sehingga nanti ada peluang untuk mendapatkan syahid, jemaah sekalian gitu. Loh, saya ketika menyemangati anak-anak saya begitu, Pak, mantu-mantu saya. Sebentar lagi umat Muhammad akan datang lagi. Jihad ini jihad. Doakan, doakan. Oh, pasti doakan. Sehingga tegar, Pak. Sekarang kan tidak. Punya anak satu, mau punya anak lagi, orang tuanya tunggu dulu. Loh, seharusnya Pak dibiarkan. Semangati biar cepat punya anak lagi jemaah sekalian gitu. Dan itu sakitnya Pak, semuanya bentuk cintanya Allah dan akan menghapus semua dosa-dosa kita. Ibu itu ketika sedang jihad seperti itu Bu, itu dosa ibu dari mulai lahir sampai ibu saat melahirkan, entek itu semuanya itu. Asal tidak nuntut macam-macam sama anak ya. Tidak nuntut macam-macam sama suami gitu ya. Nikmati, ini saya sedang memperbanyak umatnya Rasulullah, kebanggaan Rasulullah. Bu, tidak percaya Bu,
Ketika kita sedang melahirkan, Pak, kita sedang telah Allah beri karunia kepada kita telah mengislamkan satu anak. Kita kan belum pernah mengislamkan orang, Pak, ya. Tapi tanpa sampean sadari, Pak, anak-anak sampean telah sampean islamkan. Loh, iya itu. Kan kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani, maka kedua orang tuanya lah, Pak. Anak yang baru lahir itu fitrah kan, putih. Tinggal mau diapakan sama orang tuanya? Mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah sampean menjadikan apa? Islam anak kita, Pak. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbahagialah kalau sampean punya anak, Pak, sampean kawal, sampean jaga, sampean pelihara, sampean sekolahkan yang baik sampai anak itu bisa salat dengan benar, bisa baca Quran dengan benar. Itu jihad, Pak. Cuma semua itu butuh kesabaran. Usaha kalau tidak sabar didik anak, Pak, nuntut sampean. Mama kurang apa? Ya kurang ikhlas yang jelas, Pak. Ya, kurang apa, Mama? 2 tahun, Mama, gendong kamu itu. 9 bulan, Mama. Terus bapaknya bilang gitu, Minggu kurang apa? Udah sekolah di Al-Hikmah, di Raudatul Jannah, di Al-Falah. Berapa tiap bulan itu? Entek, Pak, pahala kita semua. Habis pahala kita semua ini, Pak. Tunjukkan kesabaran kita menghadapi semua itu, jamaah sekalian. Andai kata nanti ada sakit menimpa pada kita, menimpa pada anak kita, ya sudah, Pak. Jalani saja. Berobat maksimal, sambian tenang. Walaupun sudah keluar, Pak, duit sekian banyak, dioperasi gagal gitu. Ya sudah. Itu deposito saya di akhirat. Gitu aja, jemaah sekalian. Tidak perlu nyalakan dokter, mau nuntut dokter, apalagi sampai mengumpat, keluar kata-kata sampah. Ini tidak menyelesaikan masalah, Pak. As-sabr, sebagaimana sabarnya kepada ibu yang sedang kena penyakit seperti itu. Saudara, kita ini belum apa-apa, apalagi dibandingkan dengan sahabatnya para nabi dulu, Pak, ya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya Allah, jenengan, Pak, ngaji begini enak, ya. AC juga, walaupun pakai masker, ya. Ini salah satu ujiannya. Tapi ya enggak terlalu menyiksa juga, ya. Tersiksa sampean, Pak. Ya sedikit lah, ya. Ya enggak sempurna menghirup oksigen di jamaah sekalian gitu. Tapi alhamdulillah, Pak. Dulu, Pak, para sahabat di awal-awal dakwah itu enggak bisa, Pak, ngumpul seperti ini, ngumpet-ngumpet. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu ngumpet. Sampai kemudian berkembang Islam ini. 13 tahun itu dakwah yang dibangun oleh Rasulullah itu penuh dengan darah, Pak. Beberapa sahabat hanya dibunuh sama orang-orang Quraisy, jemaah sekalian. Akhirnya suruh hijrah lagi, Pak. Percobaan untuk membunuh Nabi luar biasa juga. Akhirnya suruh hijrah, ya, ke Madinah. Di Madinah apakah damai, Pak? Justru di Madinah adanya perang. Bayangkan, ya, 2 tahun pertama Nabi mendamaikan dulu, Pak. Mengatur urusan kenegaraan, membuat undang-undang dasar pada waktu itu. Bagaimana berkomunikasi dengan Yahudi, karena ada Yahudi di Madinah. Bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang munafik. Bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang kafir yang masih bertahan dengan kekufurannya di Madinah. Termasuk juga mempersaudarakan 2 kelompok yang beda kultur, Pak, Mekah dan Madinah. Dan yang Mekah ini, Pak, jadi pemimpin. Bisa dibayangkan, ya, pendatang jadi pemimpin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terus 2 tahun setelah itu ada Badar, ada Uhud. Waduh, terus Tabuk, ini perang Bani Qainuqa, Bani Nadir. Waduh, perang-perang luar biasa. Sampai tinggal menerima nikmatnya Islam ini, jemaah sekalian. Ya, cuma Allah minta sama kita salat 5 waktu seperti ini. Butuh kesabaran memang ini, Pak, mempertahankan indahnya agama ini. Belum diuji sebagaimana ujiannya Nabi. Apa kata Nabi? Abdullah bin Mas'ud mengatakan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyya minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qawmuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi wa ma yaqul Allahumma fil li qaumin fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Pada waktu itu, ya, ini, Pak, ketika Nabi diusir dari mana? Masuk ke Taif, ya, tak pikir di Taif mendapatkan kondusif. Masyarakat Taif daerahnya pegunungan dingin,
kayak terawas lah Pak kalau sekarang atau tretes Pak. Masuk ke sana. Waduh, memang indah pemandangannya TF jamaah sekalian. Saya 2-3 kali ke sana. Tak pikir diterima. Tiba-tiba dia masuk dilempar batu Pak. Sepanjang 16 km perjalanan. Sampai Nabi berdarah-darah jamaah sekalian. Ini pelipisnya Pak, sobek jamaah sekalian. Darah itu Masya Allah sampai masuk ke sepatunya Pak. Begitu dibuka sepatunya Pak, dibuka gini, isinya bukan air Pak, tapi darah Rasulullah SAW. Saya melihat Pak, saya belum pernah berdakwah sampai dilempar batu Pak. Enggak. Atau diturunkan dari mimbar, enggak. Kalau diprotes sih pernah Pak, biasalah. Tapi tak pernah Pak. Kita tinggal nikmatnya seperti ini. Nabi, Habibullah, kekasih Allah, berdarah Pak. Terus kemudian Nabi menceritakan, ini belum apa-apa kata Nabi, dibandingkan dengan saudara-saudaraku sebelumnya. Maksudnya Pak, siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, nabi-nabi yang lain, belum apa-apa. Aku ini belum apa-apa kata Nabi. Terus kemudian sama Nabi Pak diusap darahnya Pak. Dari wajah yang diusap, dibersihkan sendiri Pak. Senyum Nabi. Bisa bayangkan, berdarah tapi senyum. Terus berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu misi aku bawa ini gitu. Pak, Ibu, jadi kalau kita dizalimi sama orang, bentuk kesabaran kita itu mendoakan yang menzalimi itu dengan doa kebaikan. Halo? Kalau kita dizalimi sama orang, anggap kita dizalimi tetangga Pak. Ya, kadang-kadang kan ada Pak 1-2 tetangga yang dalam tanda petik yang unik-unik gitu ya. Mudah-mudahan sampean tidak unik di sini Pak. Ya, harus kita guyup, ya jangan sampai jadi benalu di tengah-tengah masyarakat ini jamaah sekalian. Jadilah kita sesuatu yang membawa rahmah bagi alam sekitar kita ini. Apa yang terjadi? Kalau terjadi seperti itu, sampai angkat tangan Pak. Allah mahdi fulan, jari gitu ya Allah, beri hidayah kepada tetanggaku fulan yang menzalimi aku gitu. Tiap hari selalu bikin masalah. Sebagaimana engkau malam ini ya Allah membuka hidayah kepadaku, engkau merahmati aku, rahmati pula saudaraku ini gitu. Pak, kata Nabi, dakwatul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu apa? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa yang positif Pak, jangan berdoa yang negatif. Kalau sampai doa negatif Pak, nyambung juga itu. Ya Allah, hancurkan tetangga saya, rusakkan bisnisnya, rusak jalan Pak. Tapi buat sampean semakin rusak sama sampean hubungannya Pak. Tapi kalau sampean berpikir positif, apalagi contoh Pak, ada orang ngutang Pak, tidak bayar. Cuma kita lupa, tidak bikin apa? Tidak bikin apa? Tidak bikin catatan Pak. Tidak juga ke notaris wala apa, lupa Pak. Kata bikin sahabat lama, teman lama, baik gitu. Selama ini enak-enak saja. Pas minjemnya agak besar, terus bahlul-bahlulan Pak. Kan ada Pak. Bagi kondisi pandemi begini Pak, ketemu kayak nggak punya utang, nggak punya apa gitu. Assalamualaikum. Kayak apa ya? Diingatkan menghindar Pak. Sampai berdoa bagaimana? Jangan berdoa negatif, mudah-mudahan hancur bisnisnya. Hancur betulan, tapi tidak bayar sama sampean. Paling enak Pak doakan, ya Allah lancarkan bisnisnya. Buka hatinya. Sehingga dia bisa membayar hutang-hutangku Pak. Subhanallah. Dalam kondisi dizalimi sampai mendoakan baik bagi dia Pak. Bisnisnya lancar dan dibuat sadar oleh Allah, bayar sama sampean Pak. Bahkan dikasih tambahan insyaAllah jemaah sekarang sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dan itu boleh. Yang tidak boleh kalau sampean target. Ya, kalau orang Pak, makanya Nabi mengatakan kalau kau punya utang sama orang, jangan bayar apa adanya gitu. Tunjukkan kamu ini makhluk yang suka berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau tidak berterima kasih pada orang lain tidak bersyukur sama Allah. Mas saya minjam Pak sama Pak Mariadi ini jemaah sekalian. Pinjam uang Pak, saya butuh uang 10 juta gitu. Oh, ada. Subhanallah Pak, diputar sama saya untung sampai 50 juta Pak. Terus saya kembalikan 10 juta apa adanya. Saya zalim kepada bapak ini Pak. Dan saya tidak punya rahmat. Jadi saya untung banyak gitu. Rezekinya sampai. Enggak, saya lillahi ta'ala. Loh, iya lillahi ta'ala. Saya juga lillahi ta'ala saya bilang.
ini dapat hadiah, saya ngasih sama dia 10 juta juga Pak. Ya Allah, pinjam 10 juta, dikasih 10 juta, untungnya 50 juta masalahnya Pak. Itu bentuk terima kasih. Tapi kalau kemudian normal, sambil kembali apa adanya, tidak apa-apa. Cuma sampai tidak punya rahmah, kata Nabi, tidak punya kasih sayang. Dan Pak Maryadi jangan berharap juga, mudah-mudahan Ustaz nanti kembalikan apa lebih. Mudah-mudahan Ustaz nanti pinjam lagi gitu. Ustaz pinjam lagi gitu, terus berharap Pak nanti bayarnya seperti itu juga. Ini jadi riba nanti jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Nah saudara, doakan Pak yang baik-baik buat saudara kita yang bermasalah. Ya, kalau kita merasa didalimi, termasuk ibu didalimi sama suami, ya jangan katakan mudah-mudahan suami saya hancur ya Allah. Waduh, hancur betulan Pak. Padahal punya anak. Beri hidayah ya Allah. Luruskan dia ya Allah. Ibu, bapak juga begitu pada istri gitu. Didolimi sama ipar, doakan ipar kita dengan doa-doa yang baik. Sebagaimana Nabi mendoakan kepada orang-orang yang membenci beliau. Dan subhanallah ya akhi, dengan doa ini Pak, itu masyarakat Taif Pak, sampai sekarang semuanya komitmennya pada agama luar biasa. Sehingga sepakat para ulama, ini berkat doanya siapa? Doanya Rasulullah. Itu bayangkan ya akhi, sampai Jibril, Pak Jibril menawarkan sama Nabi Muhammad, ini sahabatku yang menjaga 2 gunung ini, siap untuk mengangkat 2 gunung, kemudian ingin dihimpitkan pada masyarakat Taif itu. Lah ya Jibril, enggak. Aku diutus oleh Allah bukan untuk mengancam orang, katanya. Subhanallah Pak. Berdarah-darah loh ini. Berdarah-darah Pak. Pelipisnya keluar darah Pak. Dilempar batu. Subhanallah. Fa Allah mahdi qaumi. Allah beri hidayah pada kaumku. Ampuni kaumku. Dia tidak tahu misi aku bawakan pada mereka. Mungkin ini kesalahan strategiku menyampaikan pada mereka. Subhanallah Pak. Sampai saat ini Pak, ulama-ulama besar di Saudi itu Pak. Sampai saat ini Pak, lebih banyak dari Taif Pak. Ini karena berkahnya siapa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Pak Allah melancarkan semua urusan kita. Andai kata Allah memberikan ujian kepada kita, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran buat kita semua. Andai kata pula Allah kemudian karuniakan kita takdir dipanggil oleh Allah pada tahun ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini husnul khatimah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, washfina bil Qur'an, wasaddidna bil Qur'an. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.